Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lansok, Dialog Siang Khas Berita 1. Kali ini bersama saya Nasiti Lestari. Dan saya Fitri Megantara. Hari ini kita akan membahas topik izin produk makanan bayi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten menggerebek sebuah tempat usaha produksi sekaligus gudang penyimpanan makanan bayi bermerek Babyluck. BPOM menyatakan Babyluck tidak memiliki izin edar dan produksi. Dari hasil penggeledahan, BPOM menemukan 12 varian makanan bayi produk Babyluck. Sebelum digeledah, pihak BPOM telah melakukan uji laboratorium terhadap produk makanan bayi Babyluck. Dalam pemeriksaan laboratorium itu, BPOM menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli serta coliform yang melebihi batas dalam kandungan produk makanan bayi Babyluck. Bakteri tersebut bisa membahayakan pencernaan bayi bila dikonsumsi. Dampak lain adalah bakteri E. coli bisa menghasilkan racun yang dapat merusak ginjal serta melemahkan dinding usus kecil pada anak-anak. Izin edarnya tidak ada. Tadi itu kita jelaskan kan bahwa persyaratan keamanan makanan pendamping ASI ini sangat khusus, lebih rigid ya, terutama dalam hal kadar air maupun persyaratan mikrobiologi. Sampel yang sudah kita dapatkan melalui pembelian online, kita uji secara laboratorium menunjukkan bahwa kadar E. coli maupun coliformnya melebihi batas ambang. Jadi tentunya kalau dikonsumsi oleh anak-anak bisa menyebabkan sakit perut, diare, dan seterusnya. Langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten untuk menghentikan sementara kegiatan PT Hasana Boga Sejahtera yang memproduksi produk makanan bayi Babyluck kini mendapat perlawanan. Pemilik Babyluck, Lutfil Hakim, membuat petisi berjudul Stop Pemidanaan Terhadap Babyluck, Bina UKM yang Tumbuh, Jangan Dibunuh. Dalam petisinya, Lutfil menyampaikan proses panjang usaha yang telah dilakukannya untuk memenuhi seluruh persyaratan produksi, termasuk usaha untuk mendapatkan izin edar. Menurut Lutfil, apa yang dilakukan BPOM merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang membuat perusahaan yang mendapatkan pemberitaan yang tidak objektif. Saat ini, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 6.500 pendukung sejak dibuat pada 16 September 2016 lalu. Ya pemirsa, Lansok kali ini kita akan membahas topik izin produk makanan bayi. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Koordinator Pengaduan dan Hukum dari YLKI, Ibu Sularsi. Selamat siang, Bu Larsi. Selamat siang, Bu Rara. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami Kepala BPOM, Ibu Penny Lukito. Selamat siang, Bu Penny. Selamat siang. Ya, Bu Penny, terkait kemudian dengan kunjungan BPOM pada hari ini ke lokasi produksi dari produk bayi Babyluck di Tangerang Selatan, bagaimana hasilnya, Bu? Ya, tujuan saya datang tadi pagi sebetulnya dengan niat baik, ya, ingin bertemu dengan pemilik, karena saya yakin kami Badan POM, staf saya melakukan penyegelan itu tentunya ada tahapan-tahapan, ya. Jadi jangan mendistract permasalahan ke arah tidak adanya kepentingan kami untuk pembinaan. Karena Badan POM melakukan tahapan-tahapan, yang namanya penindakan itu adalah langkah terakhir, ya. Karena kami pun juga melakukan pembinaan sebelumnya. Jadi terkait dengan Babyluck ini sebenarnya prosesnya sudah lama, sudah sejak 2015 itu berdasarkan saya belum jadi kepala Badan POM di sana, ya, tapi saya mendapatkan laporan bahwa dimulai 2015 karena ada laporan dari masyarakat, dari dokter ahli anak yang melihat ada makanan pendamping ASI tanpa dengan izin PIRT. Kayak kita paham bahwa makanan pendamping ASI adalah makanan khusus, ya, makanan yang sangat berisiko tinggi karena ini kan untuk konsumsi bayi 6 bulan dan 2 tahun, ya, masa-masa yang sangat berisiko, dan itu berdasarkan peraturan harus melalui izin edar dulu, ya, kategorinya, bukan untuk diproduksi di rumah tangga, karena ini dengan izin edar maka akan terjamin jaminan keselamatannya, keamanannya,
jaminan mutu dan terutama nutrisinya, karena nutrisi itu juga yang dibutuhkan kan. Ya, oke. Gitu. Bu Penny, untuk produk makanan bayi yang tadi Anda katakan termasuk resikonya tinggi seperti itu, artinya PIRT tidak cukup untuk bagi sebuah produk ataupun sebuah perusahaan untuk mengedarkan ataupun memproduksi makanan bayi seperti itu? Iya, karena dengan ini harus kategorinya adalah industri, pabrik ya. Lihat aja juga dengan produknya itu seperti itu kan, harus perlu ada satu penggunaan teknologi yang menjaga higieniknya, kemudian juga penerapan kandungan nutrisinya yang membutuhkan bantuan teknologi. Jadi juga perlu pengaturan yang lebih berdasarkan standar yang ada terkait dengan aturan fasilitas, ya keamanan, ke higieniknya ya. Nah itu sangat sensitif sekali bayi. Bu Penny, jika ini memang sedemikian pentingnya untuk bayi bahkan di bawah umur 6 bulan begitu. Kenapa baru saat ini, Bu? Karena produk ini pun sudah beredar dari tahun 2009, kemudian masif sejak tahun 2014. Ya, itu mungkin juga karena proses pembinaan dulu gitu ya. Kemudian juga ya baru sekarang lah ada keberanian itu untuk kita membuka masalah ini dan menerapkan tindakan yang tegas ya terkait dengan tindakan sanksi administratif sekarang ya, melakukan penyegelan, terus kita sedang menunggu izin untuk melakukan penyitaan, dan kemudian apabila ditemukan bukti lebih lanjut ya akan kita terus tindak lanjuti dengan sanksi pidana. Tapi itu adalah yang terakhir, kalau memang ada niat baik, yang penting adalah peredaran harus ditarik dulu ya, karena kita tidak yakin akan jaminan keamanannya dan nutrisinya. Apakah saat ini juga sudah mulai ada penarikan produk-produk dari Babyluck? Ibu ini sekarang sudah ada 200 mitra yang berkembang di seluruh Indonesia begitu. Apakah sudah ada penarikan? Sudah ada penarikan. Dan itu dilakukan secara kami masif? harus melakukan itu ya. Dan BPOM kemudian karena ini memantau adalah barang penarikan ilegal dan tugas kami Badan POM adalah menjaga, melindungi masyarakat. Barang ini adalah barang ilegal dan itu berdasarkan peraturan yang ada. Barang ilegal ya harus kita tarik dari peredaran. Tidak ada jaminannya kan? Oke. Tapi BPOM kemudian memantau terus Bu penarikan produk-produk ini di masyarakat, karena seperti kita sudah ketahui bahwa ini kan sudah diproduksi dan diedarkan sejak tahun 2014, artinya lokasi distribusinya tentu sudah dari Sabang sampai Merauke istilahnya seperti itu. Iya. Yang kami tahu wilayahnya itu adalah Pulau Jawa, Sumatera, itu yang kami tahu ya. Nanti ke depan karena kami ada balai di seluruh provinsi, sudah kami memberikan edaran untuk segera melakukan penarikan ya, melakukan pengawasan dan penarikan. Okay. Baik, Ibu Penny ditahan dulu, kami akan ke Bu Sri Sularsi dari YLKI. Bu Sularsi, kami yang tinggal di Jakarta saja, yang ibu-ibu sebagian besar juga tidak banyak yang mendengar mengenai produk makanan bayi Babyluck yang katanya, dugaannya ya, mengandung bakteri E. coli. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya? Ya, sebelum menjawab ini saya juga menarik tadi dengan Ibu Penny ya. Ini kan terjadi tahun 2009 sampai 2014 dan tadi disampaikan bahwa baru ada keberanian sekarang. Ini kan menjadi suatu pertanyaan buat kami sebagai masyarakat, apalagi ibu-ibu yang punya baby ya. Karena memang baby umur 6 sampai 2 tahun ini kan masa-masa yang sangat rentan, yang memerlukan adalah suatu asupan gizi, nutrisi yang sangat cukup untuk babynya. Nah, tadi ditanyakan bagaimana dari masyarakatnya. Memang selama ini masyarakat kan belum tahu apakah ini kan beredarnya adalah bahwa produk ini mengandung E. coli, mengandung bakteri E. coli tadi. Nah, kalau untuk ketika anak-anak ini adalah mengkonsumsi makanan ASI tadi ya, sebagai pendamping ASI tadi. Nah, kalau untuk E. coli ini kan biasanya ketika dikonsumsi, ini kan reaksinya anak itu kan biasanya ada yang diare, karena kan ini kandungan diare disertai demam seperti itu. Nah, kadang-kadang dari masyarakat sendiri kan mereka tidak tahu apakah ini dari produk yang dikonsumsi anaknya atau bukan. Nah, memang saat ini kami dari YLKI secara telepon atau secara tertulis memang belum ada pengaduan yang seperti ini, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa setiap warga negara termasuk bayi itu memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan, mendapatkan hak untuk jaminan keamanan dari pangan yang dikonsumsi dari negara gitu. Oke. Baik, kita mungkin ke Bu Penny. Bu Penny silakan tanggapannya.
Ya, saya setuju sekali dengan pernyataan Ibu dari YLKI bahwa memang kita harus memberikan jaminan itu. Untuk itulah kenapa kami hadir, kami mewakili pemerintah dalam hal ini untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, yaitu menyegel sekarang, kemudian kita menindaklanjuti dan menarik semua produk-produk yang diedarkan. Ya. Tapi dengan pemiliknya kami berusaha untuk berkomunikasi. Artinya adalah jangan sampai mengcounter ini dengan isu-isu yang lain ya, yang dikaitkan dengan hal-hal UMKM dan sebagainya. Karena itu adalah permasalahan yang lain. Bukan berarti kami tidak melakukan pembinaan dengan UMKM. Justru kami punya program dengan memfasilitasi UMKM untuk bisa memenuhi peraturan yang ada sehingga bisa mendapatkan izin edar. Itu sudah berlaku dan kami pun sudah melakukan hal yang sama dengan pemilik dari Baby Luck ini untuk kami berikan rekomendasi, tapi yang bersangkutan tidak mau. Bu Penny, tapi ini untuk konfirmasi, untuk Baby Luck sendiri ini masuknya ke dalam industri seperti apa? Apakah kemudian masih home industry atau sudah lebih besar dari itu? Oke. Melihat resikonya bahwa ini adalah produk makanan pendamping ASI. Ya, itu sama seperti makanan berisiko tinggi lainnya, misalnya makanan untuk asupan nutrisi untuk orang usia lanjut. Itu adalah kategori produk yang harus diproduksi oleh industri pabrik yang tentunya akan menggunakan beberapa teknologi, ya, tidak dalam kapasitas industri rumah tangga. Ya. Karena itu ada kategori, ada ruangan yang harus fasilitas yang harus spesifik tersendiri begitu. Jadi bukan kategori industri rumah tangga. Bu Penny, tadi kan disampaikan bahwa kalau Baby Luck ini kan sudah mendapatkan suatu izin PIRT, ya, home industry. Berarti kan ini ada suatu otoritas yang sudah memberikan suatu izin. Apa ada nggak sih koordinasi antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena ini adalah makanan bayi, harusnya ini adalah suatu industri, bukan home industry. Mungkin usul kami ini, Bu, ada suatu koordinasi juga ketika ini, kalau PIRT itu kan diberikan adalah dari Dinkes ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ini perlu ada suatu koordinasi biar masyarakat juga tidak bingung ketika ini adalah makanan bayi gitu loh, untuk ke depan gitu, Bu. Ya, kami sudah melakukan koordinasi itu dalam upaya pembinaan dari Balai POM saat itu, yang pada saat kami melakukan pemeriksaan yang pada tahun 2015, itu sudah kami lakukan. Waktu itu kan izinnya PIRT. Kemudian kami memberikan rekomendasi pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk juga yang produsennya itu hadir gitu ya dalam rangka pembinaan dan koordinasi kami, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya. Kemudian selanjutnya di akhir 2015 Badan POM memberikan rekomendasi pencabutan izin PIRT itu pada Pemda, ya, pada Pemda setempat, itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang. Baru Maret 2016 Pemda mencabut izin PIRT. Jadi ini ada juga lintas ini ya, jadi lintas lembaga, lintas pemerintahan, jadi ada proses juga seperti itu. Tapi jadi artinya birokrasinya panjang seperti itu ya, Bu Penny. Dan bisa dikatakan nggak, Bu, dari Maret sampai September akhirnya sampai saat ini juga masih ada produk-produk yang masih beredar. Apakah kemudian saat ini wajar nggak kalau kita menanyakan jaminannya apa sih sekarang bahwa produk ini sudah tidak beredar lagi? Ya, mudah-mudahan kita lihatlah ke depannya. Karena kami segera melakukan penarikan, sudah kami edarkan ke seluruh balai-balai untuk mengawasi di tempat-tempat di mana ini diedarkan. Kami akan menelusuri lebih jauh lagi tempat-tempat peredarannya di mana saja. Baik. Tapi kelihatannya tidak seluas itu yang kita bayangkan ya, dan itu akan kita lakukan penarikan. Baik, Bu Penny, sebelum kita membahas lebih lanjut, Bu Larsi juga, kita akan sapa penelpon, ada Bapak Beni dari Cideng. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Bu. Silakan dengan tanggapannya, Pak. Ya, tanggapan saya sih karena Ibu Penny sebetulnya udah bagus dengan cara begitu. Tapi ada satu, Bu. Ada dua. Satu, seharusnya Ibu memberikan suatu penerangan atau keterangan di seluruh media TV ya. Masuk di TV lah gitu ya. Untuk memberikan kategori pabrik-pabrik yang produksi bayi, itu makanan bayi. Itu sebetulnya generasi akan datang, Bu. Supaya di Amerika, di Singapura, negara-negara maju lah. Itu diutamakan tuh makanan bayi. Tapi di Indonesia terbalik, pabrik rokok yang diributkan gitu loh. Pabrik rokok sebetulnya mudah. Ini bayi nomor satu, generasi akan datang. Nah, di situ Ibu kasih waktu 3 bulan setiap pabrik-pabrik yang produksi bayi, makanan bayi, dia tidak melapor kepada Badan POM, itu dikenakan sanksi yang sangat berat, Bu. Nah, itu Ibu harus bikin lagi suatu undang-undang, majukan kepada DPR RI.
gitu loh Bu, seperti amnesti gitu. Nah itu bagus Bu. Ya, Nah yang ini kedua saya apa, Pak lihat, Beni? ya. Berikutnya yang kedua apa Pak? Iya, maksudnya seperti dibikin suatu undang-undang yang baru lah, diperbarui. Supaya setiap 3 bulan dikasih waktu pada pabrik-pabrik lah yang produksi makanan bayi itu. Itu harus itu. Ya. Nah, maksudnya gini loh, diberikan keterangan kepada setiap TV di seluruh Indonesia bahwa pabrik-pabrik yang memproduksi makanan bayi itu harus melapor dulu. Kan banyak ini produksi pabrik yang tidak melapor. Nah, itu sudah 3 bulan dikenakan sanksi yang sangat berat gitu. Nah, jadi ada tim, dan ibu kalau ke lapangan, ibu didampingi dengan polisi Bu. Ya. Itu jelas, nanti ada provokator yang dibayar oleh pabrik-pabrik itu. Saya perhatikan begitu sering kejadian itu. Oke, baik. Nah Pak itu, Beni. nah itu yang penting Bu. Yang kedua Bu, nah kepada YLKI itu harus juga aktif lah untuk memberitahu kepada Badan POM, ini loh ada pabrik di sini produksi yang nggak benar gitu loh. Itu begitu ya saran saya dari Pak Beni. Baik, terima Bu. kasih Pak Beni dari Cideng, Jakarta, dan tanggapan dari Ibu Penny akan disampaikan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.